Balu. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas A2 semester 3. Dan saat ini saya akan mempresentasikan video mengenai penyakit asma akibat kerja untuk memenuhi mata kuliah K3 untuk UTS. Nah, untuk materi yang akan saya bahas saat ini ialah penyakit asma akibat kerja. Asma akibat kerja didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan berbagai keterbatasan aliran udara atau hiperresponsif saluran udara yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja, bukan oleh rangsangan di tempat kerja. 5-10% dari asma disebabkan karena pajanan di tempat kerja. Nah, asma akibat kerja ini dapat didefinisikan sebagai penyakit yang terjadi pada area lingkungan kerja, bukan oleh rangsangan di tempat yang kita kerja. Nah teman-teman, gejala dari asma ini dapat kita lihat ada beberapa faktor di sini. Yang pertama, gejala episodik atau berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, serta batuk terutama malam atau saat kita bekerja. Kemudian faktor penjamu meliputi perisopsi genetik, yaitu genetik asma, alergi atau hiperaktif, bronkus, jenis kelamin, dan ras. Kemudian ada faktor lingkungan yang meliputi alergen, sensitivitas lingkungan, asap rokok, polusi udara, infeksi saluran napas, dan kondisi gizi serta status sosial ekonomi. Nah, sedangkan penyebab asma akibat kerja ini disebabkan oleh penghirupan melalui saluran pernafasan atau inhalasi, agen-agen sensitasi atau iritan yang terdapat dalam lingkungan kerja. Agen-agen tersebut berupa debu, percikan, dan gas. Di sini terdapat zat-zat yang dapat merangsang hiperreaksi dari bronkus. Pertama ada tumbuh-tumbuhan, kemudian debu kulit kerang, ulat sutra, serangga, serta bangkai hewan lab seperti tikus, mencit, dan marmut. Obat-obatan terutama golongan antibiotika, senyawa organik misalnya formaldehyde, vildamin, insiosot, dan zat pewarna aktif. Dan yang terakhir yaitu logam, terutama bentuk garam-garamnya misalnya platinum, kromium, dan nikel. Nah, untuk poin-poin yang sudah saya bacakan tadi adalah merupakan pemicu terjadinya asma di tempat kita bekerja, karena benda-benda ataupun barang-barang yang sudah saya sebutkan itu menjadi pemicu di mana terjadinya asma. Pekerja yang berisiko, pekerja yang menangani biji-bijian dan padi-padian misalnya pekerja gudang atau penggilingan, tukang roti, pemberi makan ternak, dan sebagainya. Pekerja yang mengelola kayu, operator gergaji, industri mebel, perajin platinum, tukang cat, pekerja industri kimia dan farmasi, serta petugas kesehatan. Nah, jadi untuk pekerja-pekerja ini dapat berisiko terjadinya penyakit asma akibat kerja karena hal-hal yang mereka kerjakan itu dapat mempengaruhi atau memicu terjadinya asma. Nah, di sini ada beberapa gangguan pernapasan yang disebabkan oleh agen sensitizasi dan iritan, ditandai dengan pertama, obstruksi saluran napas akut yang reversibel akibat bronkitis, edema, dan peradangan saluran napas. Kemudian ada ekstresi mukus yang diinduksi oleh paparan terhadap agen-agen yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Kemudian pada beberapa kondisi menyebabkan alveolitis alergika. Nah, kita lihat di sini ada gejala umum. Yang pertama itu gangguan pernapasan merupakan gejala yang sangat menonjol pada asma akibat kerja. Ketika kita mendapati hal ini pada saat kita kerja, maka kita harus berhati-hati, atau pada saat kita melakukan pekerjaan kita harus tetap menggunakan APD untuk memenuhi standar pekerjaan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Bahkan untuk hal ini dapat kita mencegah terjadinya asma akibat kerja. Kemudian terjadi penyumbatan saluran pernapasan akut yang dapat pulih, atau juga adanya edema, pembengkakan, dan peradangan saluran pernapasan disertai dengan produksi lendir. Penata laksanaan asma kerja
terutama bagi pekerja yang dekat terhadap bahan-bahan tertentu di tempat kerja. Kita harus memindahkan pekerja ke tempat yang lain atau pencegahan terhadap bayanan yang dapat dilakukan dengan menghilangkan bahan penyebab dari tempat kerja atau penderita yang harus menghindari lingkungan kerja tersebut. Nah, yang terakhir ini kita perlu menggunakan APD sebagaimana yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya asma ini. Untuk itu diharapkan kepada pekerja yang mengidap asma akibat kerja, diharapkan untuk perlu dapat mengetatkan keselamatan kerja, terutama menggunakan APD, masker yang untuk melindungi dari debu-debu. Itu yang terakhir ini yaitu pencegahan, di mana kita harus melakukan pemeriksaan awal bertujuan untuk mencegah tidak terjadinya asma akibat kerja yang berkepanjangan. Kemudian pemeriksaan medis secara berkala, terutama setahun sekali. Kemudian alat pelindung diri sangat diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan masuknya agen saluran pernapasan. Dalam hal ini kita perlu menegakkan protokol kesehatan dengan penggunaan APD bagi mereka yang ingin bekerja yang saat ini mengalami asma ataupun akan terjadi. Untuk itu diperlukan untuk menggunakan APD semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mencegah tidak terjadinya asma akibat kerja. Namun demikian, pekerja yang telah menderita asma akibat kerja tentu saja harus memperoleh penanganan dan dijauhkan dari paparan. Nah, untuk hal ini, bagi penderita asma akibat kerja yang sudah berlangsung lama, kita perlu melakukan penanganan khusus atau memberikan mereka pekerjaan yang tidak berisiko untuk terjadinya asma. Nah, sekian dari presentasi saya. Kiranya materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kiranya juga materi ini dapat diterima oleh mendengar dan dapat memenuhi nilai UTS saya. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.